apa kabar saudara semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan rem cakram yang sering seret pas maju ataupun pas mundur seretnya. Jadi ada beberapa masalah untuk motor yang remnya seret ini, dan oke, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama harus kita periksa jika rem cakram ini seret. Berarti yang pertama kita putar seperti ini. Jika diputar seret sebagian, berarti itu biasanya piringannya bengkok ataupun piringannya ada yang ngampul ke kanan, ke atas, ke bawah, atau bengkok ke kanan, ke kiri. Dan jika piringan bengkok, biasanya ada yang gara-gara peleknya itu nabrak. Misalkan kalau peleknya nabrak, kadang dudukan bracketnya di sini, dudukan piringannya dia berubah, jadi ke piringannya bengkok. Ada juga yang diganti baru, piringannya masih bengkok, berarti peleknya dulu harus dipres. Kayak yang itu pertama. Dan jika seretnya parah, kita putar sekelilingnya seret parah misalkan. Berarti yang harus kita periksa di sini ini dudukan bracket nih. Ini ada tiang 2 di sini. Ini sampelnya nih. Nah, ini ada tiang 2 di sini. Kalau tiangnya gak ada spasi, keras, nah dia berarti gak ada celah di sini untuk kampas. Jadi dia seret. Kalau misalkan di sini ini yang kedua, berarti kita periksa dudukan bracket. Kita buka dulu seperti ini. Nah, ini agak keras nih dibukanya. Harusnya dia kalau dibuka gini longgar. Nah, dia kalau misalkan di sini kotor, kalau kotor ataupun karat dia jadi seret. Pokoknya kalau di sini kotor ataupun karat diamplas dulu sampai bersih. Setelah itu dikasih grease di sini, dibersihkan dulu, dikasih grease. Nah, dia sampai gerakannya dia lancar. Pokoknya kalau sudah lancar biasanya masukinnya gampang, dia nggak terlalu seret kayak gini, nggak seret-seret banget. Pokoknya gampang lah kalau sudah bersihkan. Nah, itu yang kedua, dia harus punya spasi dari bracketnya. Selanjutnya yang ketiga ada juga ini di bagian master ya, ini master atas. Jika master atasnya kadang ada lubang kecil di sini nih, ya ini lubang buat turun oli ataupun lubang buat kembali oli dari bawah ke atas nih yang kecil. Kalau yang kecil ini di master rem atas ini mampet lubangnya yang kecil. Nah, ini pun minyak rem udah turun nggak mau balik lagi ke atas. Nah, itu juga bikin seret. Nah, kalau lubang yang kecil, kalau mampet lubang yang kecil ini paling tinggal kita rojok ya, kita korek nih pakai kawat bekas spare ya, bekas spare one way biasanya, ataupun pakai kawat rem bisa dirojoknya di sini, tapi pelan-pelan jangan sampai kalau pas ngerojok kawatnya patah di sini. Ini permasalahan kedua juga, kalau minyaknya udah turun ke bawah ke sini, gak naik lagi ke atas. Nah, itu minyaknya jadi menekan terus di bawah. Nah, itu nggak balik lagi ke atas, itu bikin rem seret juga. Dan selanjutnya diperiksa juga kalau misalkan remnya seret. Nanti kalau yang piston 2 seperti ini dikocok saja di atas. Kalau misalkan naik sebelah, biasanya ada yang seret sebelah di sini. Biasanya dibersihkan dulu, pistonnya dicabut dulu. Karena kadang-kadang kalau misalkan minyak remnya pakai yang jelek, di sini di dalam sini nanti menumpuk tanah ataupun lumpur. Nantinya sesudah dipencet rem, dia nggak mau balik lagi pistonnya. Berarti dalam ini kebanyakan lumpur. Nah, ini biasanya dibongkar dulu, dicabut seperti ini. Nah, di dalam tuh banyak lumpur misalkan. Nah, lumpurnya itu dibersihkan terlebih dahulu di sini. Pokoknya di sini biasanya banyak lumpur nih di dalam, bersihkan dulu. Pokoknya kalau mau dibersihkan, bersihkan dua-duanya, pistonnya sesudah dibersihkan. Nah, untuk pistonnya di sini ini bisa diamplas dengan menggunakan amplas 500 ya, pistonnya amplas 500 lagi. Setelah itu, setelah dibersihkan dan pistonnya diamplas, dipasang kembali. Nah, ini penyebab juga kalau misalkan rem itu seret, nggak balik lagi, pasti pencet, pasti tekan dari piston dan penumpukan lumpur di sini. Dan yang paling parah kalau misalkan pala babinya itu robahan, misalkan tidak bawaan motornya, dan bracket di sini ini dia bikin, misalkan bracketnya bikin di kanibal untuk pala babinya, dia biasanya pemasangan bracketnya itu tidak lurus ya. Kalau pemasangan bracket tidak lurus, itu remnya mau di ini itu juga tetap seret biasanya. Kalau misalkan seperti itu harus banyak mengganjal, misalkan ganjaring atas, ganjaring bawah, karena bracketnya itu tidak lurus. Kalau misalkan robahan, pokoknya kalau bracketnya tidak lurus itu pasti remnya seret terus.
Jadi modifikasi briket ataupun briketnya yang bikinan biasanya tidak lurus kalau sudah dirobah-robah. Nah itu bikin rem seret. Mungkin ada juga sebagian motor yang remnya itu ke depan tidak seret dan pas mundur dia ke belakang seret. Nah mungkin itu cukup mudah kalau yang ke belakang seret. Biasanya kampas remnya itu habis sebelah. Kalau kampas remnya habis sebelah gara-gara ininya macet yang tadi. Nah itu kalau mundur dia seret, kalau ke depan enggak, berarti dari kampas itu dicoba diganti sama yang cocok kampas remnya. Dan mungkin ada juga kalau motor misalkan yang piringannya itu dia sudah agak kemakan, ini yang terakhir. Kalau piringannya sudah kemakan, sudah dekok, ini piringannya udah aus. Nah itu biasanya kampas rem baru itu pas dipasang dia kampas rem baru lurus dan piringannya itu dia cekung. Ini juga kadang seret, tetapi seretnya sekitar sehari 2 hari itu akan hilang. Berarti kalau pemasangan kampas rem baru ke piringan yang cekung ataupun piringan yang sudah kemakan, yang sudah aus, itu kalau misalkan agak seret sedikit pas baru dipasang itu wajar sehari 2 hari. Kalau lebih dari 2 hari masih seret, berarti itu bukan dari piringan. Berarti penyebabnya dari yang tadi saya sebutkan. Dan mungkin untuk penjelasan kampas seret itu yang paling vital, dan pastilah kalau yang tadi sudah diperiksa semua itu pasti sembuh penyebab rem cakramnya seret. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi untuk tips dan triknya yaitu yang seperti tadi, dan oke mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.